Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, hari ke-12 di bulan Rajab 1440 Hijriah, kembali Allah pertemukan kita dalam acara Manasik Qalbu. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi wasilah turunnya hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di sebelah hijr Ismail. Kemudian turunlah dua malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam. Kedua malaikat ini kemudian membawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sebelah sumur Jam-Jam. Dibelahlah dada Rasul, dibersihkan dadanya dari rodailul qulub, kotoran-kotoran hati. Kemudian diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilim, dirapat kembali dada Rasul. Setelah itu Rasulullah dibangunkan. Tatkala Rasulullah bangun, di sebelahnya sudah ada seekor binatang bernama buraq. Kemudian Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa berada di kota Palestina, bersebelahan dengan kota Hebron, berdekatan dengan Yordania, dan sangat dekat dengan Laut Mati. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, ke Rab-Rab, ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha, alam malakut, alam jabarut, sampai ke alam ilahut. Sampai di alam malakut, malaikat Jibril mohon izin kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tidak diizinkan untuk menemanimu ke alam ilahut. Rasulullah berangkat sendiri menuju alam ilahut. Kemudian Allah menyambut Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Inilah peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang membawa sebuah oleh-oleh yang sangat baik, yang sangat indah, yaitu salat yang 5 waktu. Kisah ini, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, terdapat dalam kitab Qisatul Mi'raj, atau di pesantren lebih terkenal dengan kitab Bainama, karangan Syekh Nazmuddin Al-Ghaiti, yang diperlebar bahasannya oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ad-Dardiri. Betapa pentingnya salat. Rasulullah langsung diundang oleh Allah, beda dengan perintah lain. Perintah saum Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Perintah zakat Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Pernikahan dan perintah-perintah lain, salat langsung Rasulullah diundang oleh Allah. Inilah pentingnya salat dalam hidup kita. Tema kita pagi hari ini, bahagia dengan salat. Bagaimana salat membuat kita bahagia? Bagaimana salat menjadikan alat agar kita bisa berdialog dengan Allah? Ini yang akan kita bahas dalam kajian kita pagi hari ini. Baik, kami mengundang untuk pemirsa Bandung TV dimanapun berada yang mau bersilaturahmi melalui line telepon dan SMS juga WhatsApp di 081 32 11 11 018. Kita kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah.
Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, silahkan yang mau bersilaturahmi, bertanya seputar keislaman berkaitan dengan tema kita, bisa melalui line telepon atau SMS juga WhatsApp di 08132 11 11 018 atau di line telepon 7214 214. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, dalam kitab Qissatul Mi'raj digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di Hijr Ismail. Pertanyaan bagi kita, apakah Rasulullah tidak punya rumah? Apakah Rasulullah tidak punya tempat tinggal sehingga beliau tertidur pun di Hijr Ismail? Pemirsa Bandung TV, Rasulullah punya rumah, Rasulullah punya keluarga, namun saat itu Rasulullah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah firman Allah dalam Al-Quran melalui sabda Rasul. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Inna idhamal jaza min idhamil bala. Besarnya balasan sebanding lurus dengan besarnya ujian dari Allah. Rasulullah diuji oleh Allah. Tahun itu beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya Khadijah alaihissalam. Belumlah lama ditinggalkan, meninggal pula paman beliau Abu Thalib. Pemirsa Bandung TV, tatkala dua tokoh ini sudah tiada, tekanan-tekanan kafir Quraisy begitu menjadi-jadi, dan Rasul pun merasakan kesedihan, kedukaan. Rasulullah manusia terbaik. Tatkala beliau berduka, tatkala beliau bersedih, beliau tidak mencari ke tempat hiburan, beliau tidak lari ke tempat hura-hura, beliau datangi adalah rumah Allah, tidur pun di Hijr Ismail. Inilah pelajaran bagi kita, bagaimana kita mendahulukan Allah, bagaimana kita datang ke rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Surah Al-Zin ayat 18, wa annal masajida lillah, dan masjid adalah milik Allah. Masjid-masjid adalah milik Allah. Ada masalah datang ke masjid, inilah solusi terbaik yang pertama. Yang kedua, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj Allah abadikan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama, dan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih adalah ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang tidak bisa hanya kita pikirkan, tapi harus kita imankan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Perjalanan normal yang harus ditempuh adalah 1 bulan, 13 hari atau 14 hari. Tapi Rasulullah menempuhnya laila, hanya dalam sepertiga malam. Sebuah percepatan. Yang kedua, Mi'rajnya Rasul dari Baitul Muqaddas menuju ke langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, ke Rob-Rob, ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha, Alam Malakut, Alam Zabarut, Alam Ilahut. Dari bumi ke langit pertama saja, menurut para ahli perlu waktu 500 tahun kecepatan cahaya. Rasulullah menempuhnya laila, hanya dalam sepertiga malam. Pemirsa, hikmah apa yang bisa kita ambil? Rasulullah diberjalankan oleh Allah. Allah yang memperjalankan Rasul, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Malam jadi siang, siang jadi malam, yang hidup mati, yang mati hidup, mudah bagi Allah. Apalagi hanya memperjalankan Rasulullah. Kita terapkan dalam hidup kita. Bagaimana rumah tangga kita, bagaimana ekonomi kita, bagaimana karir kita, bagaimana perusahaan kita. Ingin memiliki percepatan seperti Mi'rajnya Rasul, maka libatkan Allah dalam hidup kita. Sebuah analogi kecil. Barusan saya siaran di 90,1 FM Zora Radio jam 5 sampai jam setengah 6 pagi. Jam setengah 6 saya berangkat dari radio menuju ke Bandung TV untuk mengisi acara ini. Ternyata ada 1 ekor semut masuk ke saku jas saya. Begitu sampai di Bandung TV, semut itu keluar dari saku jas saya. Kemudian semut itu bertemu dengan semut yang berada di Bandung TV. Kenalanlah 2 semut ini. Kemudian setelah kenalan,
Taulah bahwa semut yang baru datang adalah semut yang berasal dari Radio Zora. Pemirsa Bandung TV, apabila semut yang ada di sini mempergunakan otak semut, pasti tidak akan percaya. 5:30 dari Jalan Sumur Bandung dan jam 6 kurang 5 menit sudah ada di sekitar Arca Manik. Kalau semut berpikir dengan otak semut, berjalan dengan perjalanan semut, mustahil. Tapi karena semut masuk ke saku saya pun naik ke mobil dan yang berjalan adalah berjalannya mobil, maka perjalanan itu mungkin ditempuh. Inilah Rasulullah. Tatkala dimi'rajkan, bukan Rasulullah yang berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Ekonomi kita, karir kita, rumah tangga kita, kalau hanya mengandalkan kekuatan otak, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Kalau hanya mengandalkan kekuatan ilmu, banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya lebih kuat dari kita. Melalui Isra wal Mi'raj, mari kita libatkan Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Rasulullah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kita lihat pagi hari ini ada yang sudah masuk beberapa pertanyaan melalui WhatsApp di 08132 11 11 018. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Haris di Garut, mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya sholat mau khusyuk? Sholat dalilnya gak sholat nisfu Sa'ban, apa ini ya? Mau sholat biar khusyuk, Kang Haris di Garut. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Haris di Garut dan pemirsa Bandung TV yang ada di kota Garut, juga yang ada di luar kota Garut, di Tasikmalaya, Ciamis, ataupun yang menangkap melalui siaran parabola ya. Alhamdulillah Bandung TV sangat bagus diterima di parabola digital. Untuk yang ada di Kalimantan Barat, Kang Rudi Supardi juga menyapa melalui WhatsApp. Ini menyimak melalui parabola ya. Mudah-mudahan pagi hari ini sehat. Bagaimana caranya agar sholat khusyuk? Para ulama menyatakan khusyuk adalah hudurul qalbi bil lisan wal amal. Hadirnya hati mengikuti perkataan dan perbuatan. Kalau ingin khusyuk, hadirkan hati kita. Agar hati hadir, salah satu cara sebelum sholat berdoa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Hadirkan hati dalam sholat, insya Allah akan khusyuk ya. Hadir mengikuti perkataan. Kita baca Allahu Akbar, hati pun mengikuti Allah yang Maha Agung. Kita baca inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, seluruh kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, aku persembahkan kepadamu ya Allah. Hadir hati kita. Begitu kita sujud, Masya Allah, kepala yang selama ini kita hormati sedang sujud lebih rendah posisinya dibandingkan tempat keluar kotoran kita. Bukan hanya kepala yang sujud, hati kita pun sujud kepada Allah. Benar-benar kosongkan diri dari kesombongan, dari merasa mampu. Tidak ada kemampuan kecuali dimampukan Allah. Tidak ada kehebatan kecuali dihebatkan Allah Subhanahu wa taala. Kang Haris di Garut atur nuhun. Selanjutnya ada yang bertanya kembali melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya Iqbal Gunawan dari Ujung Berung, ingin bertanya tentang wudhu. Jika kita sedang melakukan wudhu terus kita mengalami mual tetapi tidak muntah, hanya mual-mual, apa wudhu kita yang tadi harus diulang kembali? Kang Iqbal di Ujung Berung, tidak ya, karena mual tidak membatalkan wudhu. Jadi tahan saja mualnya gitu kan, dan tidak perlu mengulang wudhu kita. Hatur nuhun Kang Iqbal di Ujung Berung melalui WhatsApp di 08132111118. Melalui line telepon kami pun mengundang pemirsa Bandung TV di 7214214. Kang Haji Juanda di Dago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf, yang dirasakan bahagia dengan sholat kalau sudah melaksanakan merasa tenang,
Dan sebaliknya kalau belum mengerjakan merasa resah, itu bukan pengersa. Oh iya, baik. Bahagia dengan sholat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Sholat bagi Rasulullah adalah merupakan kesenangan, ketenangan, ketentraman, dan dari situ lahir kebahagiaan. Bahagia adalah tatkala hidup kenal dengan yang punya bahagia. Bahagia adalah tatkala hidup kenal dan dekat dengan yang punya bahagia. Melalui sholat hidup kita terjamin. Melalui sholat ketenangan kita tumbuh. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam bait ke-129 beliau menyampaikan, as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wa istiftahu min babil guyub. Salat akan menjadi pembersih bagi hati kita dari penyakit-penyakit dosa. Apa penyakit-penyakit dosa? Iri, dengki, eraan, ijidan, kehelan. Itu penyakit hati. Tetangga kebeli motor, kita tidak bisa molor. Tetangga kebeli mobil, kita tidurnya menggigil. Kita sibuk melihat apa yang Allah beri kepada orang lain, tak pernah melihat apa yang Allah beri kepada kita. Itu penyakit hati yang bersumber dari dosa. Melalui sholat Allah kikis hal-hal itu. Dan yang istimewa, wa istiftahu min babil guyub, sholat akan membuka pintu-pintu gaib. Pintu gaib itu apa? Bukan yang gaib. Pintu gaib itu masa depan. Ya, melalui sholat masa depan kita terjamin oleh Allah. Ya, esok itu masa depan. Esok itu belum datang, mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai. Maka masa depan kita yang gaib itu Allah jamin melalui sholat. Wa istiftahu min babil ghuyub, sholat akan membuka pintu-pintu gaib. Baik, kita lihat kembali melalui SMS ya. Ini alhamdulillah sahur Sunda mah murudul ya, banyak yang masuk. Boleh melalui line telepon juga di 7214214 kami mengundang pemirsa Bandung TV dimanapun berada, atau yang di luar kota Bandung pakai kode kota Bandung yaitu 0227214. Kemudian ini dari siapa? Dari Kang Nunu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya dengan Nunu dari Bandung. Saya mau nanyain gimana caranya ingin bisa menalal Al-Quran, Al-Hadis. Amin, alhamdulillah ya. Yang pertama, Al-Quran itu kalamullah, bersihkan kita dari dosa ya. Perbanyak istighfar, perbanyak berdoa. Kemudian hafal Al-Quran, hafal hadis dengan diulang-ulang ya. Banyak orang yang tidak sengaja menghafal surah Yasin karena tiap minggu atau sering membaca surah Yasin akhirnya hafal. Jadi untuk menghafal diulang-ulang. Diulang-ulang kita baca, diulang-ulang kita pahami, tahu isinya. Dan terutama al-ilmu nurullah la yahillu illa binafsi takhalla anirodail. Ilmu cahaya dari Allah. Tidak mungkin ilmu itu hinggap di diri kita kalau diri kita itu masih penuh dengan kotoran hati. Kiai ajengan lamun gede ambek, kiai ajengan lamun hewaan, irian, dengkian, ngagogoreng ajengan sanes, yakin ilmunya nggak akan manfaat, yakin ilmunya nggak akan bertambah, bahkan yang ada pun bisa jadi lupa. Makanya ilmu cahaya Allah, bersihkan hati agar Allah amanahkan ilmu kepada kita. Termasuk hafal Quran, hafal hadis itu pun adalah ilmu dari Allah. Hatur nuhun Kang Nunu ya. Kemudian dari siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dengan Iwan, mohon diterangkan dampak dari ibadah yang betul khusyuk, baik seperti apa perilaku orangnya. Baik, ada sholat melaksanakan sholat, ada sholat mendirikan sholat. Sholat yang akan membuat mi'raj, yang membuat bahagia, yang membuat sukses adalah sholat mendirikan sholat. Kita bahas ini, bagaimana sholat kita agar khusyuk, mampu menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar, insya Allah setelah yang lewat berikut ini, insya Allah.
Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih yang tetap menyimak di acara Manasik Kolbu Bandung TV. Insya Allah tema hari ini bahagia dengan sholat. Untuk para jamaah yang ada di Lembang, Pak Kiai Imam Bukhari beserta jamaah, juga seluruh jamaah yang menyimak pagi hari ini, semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami terus mengundang di 08132111118 atau lain telepon di 7214214. Kembali ke WhatsApp, pagi hari ini ada yang sudah masuk dari Cimahi ini ya. Dari Cimahi, pertanyaannya cukup baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz, saya Andar dari Cimahi. Mau tanya bagaimana caranya dimudahkan cari rizki. Mungkin banyak saudara-saudara kita hari ini lagi disusahkan dalam nyari lapangan kerja dan dalam urusan rizki. Hatur nuhun Pak Ustadz. Baik, rizki itu dari Allah. Pintu rizki macam-macam ya. Jatah rezeki kita sudah jelas. Jadi kita bukan mencari tapi menjemput. Tatkala usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita, saat itu payang puhu pihir ruh, Allah meniupkan ruh, dan saat itu Allah menetapkan 4 ketetapan. Yang pertama, bi kita bi rizkihi, Allah tetapkan jatah rezeki kita. Berapa minum, berapa makan, berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan, saat itu sudah selesai, Allah tentukan ya. Makanya dalam Al-Hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari menyampaikan, la tahmil hamar rizqa fa innahu minallah. Jangan bingung dengan urusan rizki, karena rizki datangnya dari Allah. Kerja hanya pintu rizki. Sama kerja di Bandung TV, jatah rizkinya beda. Sama kerja sebagai VNS, jatah rizkinya beda ya. Sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak sekalipun jatah rizkinya beda. Jadi kewajiban kita itu menjemput jatah rizki. Tidak perlu mencari pekerjaan, tapi kerjakan apa yang kita bisa ya. Boleh melalui pekerjaan bagus ya, tapi Allah bukakan pintu-pintu rizki lebih besar lagi melalui perdagangan. Bagaimana cara agar kita dipermudah rizki? Jaminan Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya takwa kepada Allah. Kenal dengan yang punya rizki, datang kepada yang punya rizki, yang kita ulang-ulang dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahajud dulu, baru Allah angkat derajat kita. Duha dulu, baru Allah luaskan rezeki kita. Sedekah dulu, baru Allah berkahkan hidup kita. Tanya dulu sholat kita, tanya dulu tahajud kita, tanya dulu duha kita. Kalau itu sudah maksimal, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu rezeki min haitsu la yahtasib. Baik, mohon tidak telepon ke nomor HP ya. Silakan yang mau telepon di 7214214. Selanjutnya, Masya Allah, ini banyak sekali. Alhamdulillah. Kang Rahman, Assalamualaikum. Kang Rahman di Pasir Luyu. Pak Ustadz, kalau posisi kiblat untuk masjid yang sudah lama, ada yang dirubah, ada yang tidak. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, kita menghadap kiblat itu tidak mesti persis ke Ka'bahnya, karena tidak mungkin, karena jauh. Ya makanya, pawali wajhaka satral masjidil haram. Allah memerintahkan untuk menghadapkan wajah kita itu ke sekitar Masjidil Haram. Nah, sekarang ada ya di KUA gitu kan, ada tim khusus untuk menentukan arah kiblat. Ini bekerja sama dengan Departemen Agama ya, atau para kiai, para ulama, ada juga alatnya untuk mengukur arah kiblat. Kalau memang dirubah dengan keilmuan yang pas, yang benar, tidak masalah. Tapi kalau tidak, insya Allah yang membangun awal juga kiblatnya sudah jelas. Halo, Assalamualaikum. Seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah. Suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah. Suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mohon contoh dan keterangannya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sumarni ya. Masya Allah. Ini pertanyaannya langsung tadi kepotong ya. Baik, intinya
Pertanyaan sangat baik. Siapapun yang ditolong Allah, Allah berikan keberkahan. Kalau sudah berkah, Masya Allah ya, al-barakatu ziyadatul khair, keberkahan itu akan menambah kebaikan. Al-barakatu subutul khair, keberkahan itu tetapnya sebuah nilai kebaikan. Anak itu fungsinya mengabdi kepada orang tua. Kalau anak itu berkah, dia akan mengabdi. Tapi kalau hilang keberkahan, anak itu menjadi fitnah, menjadi musuh bagi orang tua. Nauzubillah. Ya, banyak anak yang memusuhi orang tuanya, berarti keberkahan anak sudah hilang. Kemudian al-barakatu tuzidukum fita'ah, keberkahan akan membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Madinah dan Mekah itu adalah sentral beribadahnya umat Islam. Di situ sangat luar biasa karena di Madinah ada Rasulullah, di Mekah ada Baitullah. Semakin dekat dan semakin taat kepada Allah, Allah bukakan keberkahan. Secara geografis Madinah gunungnya batu, kulturnya tandus. Mekah pun demikian. Tapi di Madinah sulit kita menemukan pohon mangga, buah mangga berlimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah sulit kita menemukan pohon anggur, tapi buah anggur melimpah ruah. Inilah keberkahan. Libatkan Allah dalam hidup, insya Allah mulia. Baik, selanjutnya Masya Allah dari Kang Aziz di Pusdikap ya, pada Larang, seorang jamaah nyatur nuhun. Pak Kiai, saya mau bertanya gimana caranya usaha saya lancar. Sholat sudah jalankan tapi belum juga berhasil. Gimana ya Pak Kiai, mohon petunjuknya. Baik, begini. Sholat itu tadi ada dua. Ada sholat melaksanakan sholat, ada sholat mendirikan sholat. Melaksanakan sholat hanya bebas kewajiban. Sebelum sholat malas, setelah sholat malas lagi, itu melaksanakan sholat. Mendirikan sholat, sebelum sholat suka berbohong, setelah sholat ditinggalkan bohongnya. Sebelum sholat bersandar kepada makhluk, setelah sholat bersandar kepada yang punya makhluk. Ini mendirikan sholat. Makanya ciri orang yang mendirikan sholat itu paling tidak ada 4. Yang pertama, sholat sehari semalam 5 waktu. Allah secara tidak langsung melalui sholat mengingatkan pentingnya waktu kepada kita. Maka orang yang mendirikan sholat dia akan produktif dalam waktu. Berdagang, berikhtiar harus produktif dalam waktu. Rasulullah mengingatkan dalam hadis, lihatlah seekor burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Apa artinya? Tong kapayunan gugah ku hayam. Jangan keduluan bangun sama burung. Orang lain masih tidur, bangun kita, tahajud kita, ya. Aktivitas lebih awal, lebih maksimal, itu produktif dalam waktu. Setiap kita waktunya sama 24 jam. Tapi dalam 24 jam ada yang bisa hafal Quran, ada yang bisa hafal hadis, ada yang bisa mendulang miliaran rupiah, ada yang jutaan rupiah, ada juga yang hanya melamun. Andaikan jikalau umpama misalnya bangun tidur lagi, Mbak Surip itu mah. Jadi sholat harus berdampak. Yang kedua, cinta kebersihan. Sebelum sholat kita harus wudu. Orang yang mendirikan sholat, dia akan cinta kepada kebersihan. Bersih hartanya, dari penghasilan selalu dijakati. Bersih cara usahanya, bersih tempat dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam sholat ada tumaninah. Apa itu tumaninah? Proporsional dan profesional. Yang keempat, dalam sholat ada sujud. Sujud artinya berserah diri maksimal kepada Allah. 4 hal ini dilakukan, insya Allah sukses kerja kita. Baik, dari Cianjur ini sudah ada yang masuk ya melalui SMS. Masya Allah, Kang Mustafa di Cianjur, atur nuhun, menyapa dan bersilaturahmi pagi hari ini ya. Kang Mustafa di Cianjur juga ini dari WhatsApp banyak sekali ya, alhamdulillah. Dari siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ali Setiadi di Bale Endah. Bade tumaros pami sok netepan tapi masih ngalakukan dosa sapertos gibah, riba, sareng saja bina. Apakah itu dikatakan karena sholatnya nggak khusyuk? Sholatnya baru melaksanakan sholat ya. Jadi sholatnya dilaksanakan tapi belum berdampak. Karena yang mendirikan sholat wa yuqimunas sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang didirikan akan berdampak ya, akan berdampak dalam hidup kita. Atur nuhun. Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf siaran di radio jam berapa? Terima kasih. Baik, di Jora Radio 90,1 FM jam 5 sampai jam 6 subuh, Senin sampai Jumat ya. Acaranya Cahaya Kolbu. Atur nuhun Kang. Baik, ini banyak sekali ya, kita pilih saja.
Bismillah Pak Kiai bade tumaros apa makna dari ikhlas dan bagaimana cara mengikhlaskan? Hatur nuhun. Ikhlas itu beramal karena Allah. Beramal semata-mata karena Allah, terbebas dari riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu dari ro'a, artinya beramal ingin dilihat oleh selain Allah. Apa itu sum'ah? Beramal ingin didengar oleh selain Allah. Ayah batur rajin sodakoh, ayah batur matara sodakoh, ya. Ada mertua, sholat sunatnya ditambah, nggak ada mertua, sholat wajib pun gujelang gajeleng. Ini nggak ikhlas ya. Baik, ikhlas itu terbebas dari riya dan sum'ah. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, nama saya Aminah dari Padalarang. Bagaimana caranya jadi istri yang sabar? Sabar itu kemampuan menahan diri, ya. Jadi sabar itu bukan nerimo. Ditampar pipi kiri, memberikan pipi kanan itu bukan sabar. Itu namanya tolol, ya. Sabar itu kemampuan menahan diri dalam 4 hal. Yang pertama, sabar tatkala diuji dengan kesuksesan. Orang sukses perlu sabar. Karena karakter orang sukses biasanya ingin memperlihatkan apa yang dimiliki. As-sabru, kemampuan menahan diri dari sombong, dari takabur, merasa diri lebih dari yang lain, ini sabar. Yang kedua, sabar tatkala diuji dengan kekurangan. Tatkala diuji dengan kekurangan, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Hari ini mungkin kita ada dalam keterpurukan, tapi ingat, setelah malam ada siang. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu perlu kesabaran. Kahoream kambung pasti ayat, lawan itu. Yang keempat, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Setiap kita itu ada kecenderungan terhadap lawan jenis, ya. Hati-hati, bapak-bapak jangan nongkrong pinggir jalan. Di pinggir jalan banyak kijang panter, kaki panjang, pantat muter. Ya, itu maksiat ya. Hati-hati. Baik, pemirsa Bandung TV, kita lanjutkan dari siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Neng Utari. Bagaimana mengatasi hidup sehari-hari yang dililit utang? Mohon solusinya dan doanya. Doanya apa ya? Doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal kasali wal zubni wa ghalabati daini wa qahri rizal. Minimal habis sholat dibaca ya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kebingungan, dari kemalasan, dari kedukaan, wa ghalabati dain, terlilit hutang. Berlindung kepada Allah ya. Kemudian Masya Allah banyak sekali ya. Hatur nuhun. Dari Dewi di Balai Endah, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya semua utang dilancarkan dalam membayarnya? Ini pagi hari ini banyak yang hutang ya. Ya, jangan-jangan motor kita juga masih susah hidup. Karena kalau belum lunas biasanya disetornya susah ya. Setor itu belum lunas ya. Kalau punya yang sudah lunas gampang distarter cash langsung hidup ya. Ini banyak yang punya utang ini pagi hari ini ya. Bagaimana cara melunasinya? Sampai dan datang kepada yang punya utang ya. Datang ke masjid. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. Bikulli qadamin, tiap langkah menuju ke masjid 1 derajat diangkat Allah. Tiap langkah menuju masjid 1 dosa digugurkan Allah. Datang ke masjid, yang punya masjid akan bayar hutang kita. Yang punya masjid bukan DKM, bukan kiai, bukan perumahan. Wa annal masajida lillah, yang punya masjid adalah Allah. Baik, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kita satu pertanyaan lagi ini. Oke, nanti kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, luar biasa pemirsa Bandung TV pagi hari ini pada semangat menyimak ya, insya Allah, karena memang sholat adalah salah satu pintu untuk kebahagiaan kita. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahadakum idza shola yunazi robbahu. Apabila di antara kalian sedang melaksanakan sholat, hakikatnya kalian sedang berdialog dengan Allah. Melalui sholat, kita sampaikan proposal kita kepada Allah. Proposal kehidupan kita. Ya, masalah rezeki, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, dalam sholat kita sampaikan kepada Allah. Rabbighfirli, warhamni,
wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang sangat luar biasa ada dalam sholat. Kemudian banyak yang bertanya, Pak Kiai, kenapa saya sudah sholat tapi saya masih ada dalam masalah? Pertanyakan kembali sholat kita. Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah sholat kita awal waktu? Sudahkah sholat kita memiliki sayap? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Melalui sholat akan naik derajat kita, akan naik jenjang ekonomi kita, akan naik kualitas kehidupan kita. Pertanyakan, apakah sholat kita sudah memiliki sayap? Apa maksudnya? Awali dengan qabliyah, akhiri dengan ba'diyah. Ini yang akan mengangkat sholat kita. Tidak hanya yang wajibnya kita awali dengan qabliyah, kita akhiri dengan ba'diyah, kecuali subuh dan asar diharamkan ba'diyah setelah subuh dan setelah asar. Melalui dua sayap ini insya Allah sholat kita akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dari subuh sampai zuhur kita beraktivitas, begitu sampai zuhur kita menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Allah. Al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya boleh berusaha, yang menentukan hasil adalah Allah. Lihat bagaimana kerja kerasnya seseorang. Kalau tidak dihasilkan Allah tidak akan berhasil. Ya, ilmunya sama, kemampuannya sama, gelarnya sama, tapi keberhasilannya berbeda. Kenapa? Karena di situ ada tangan-tangan Allah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kepailitan. Anta talibuhu bi rabbika, apabila engkau mewujudkan sesuatu dan Allah dilibatkan. Wa ma tayassara matlabun, tidak ada kemudahan, keberhasilan, kesuksesan. Walaupun sukses semu, walaupun bahagia hampa, rumah luas rasa sempit, keluarga banyak serasa hidup sendiri. Apabila anta tolibuhu bin nafsika, mewujudkan sesuatu hanya dengan mengandalkan kemampuan diri saja. Baik, pemirsa Bandung TV, ada yang masuk dari Lembang, Pak Kiai Haji Imam Bukhari. Pak Kiai, tolong disampaikan apa jaminan bagi orang yang mendirikan sholat. Insya Allah orang yang mendirikan sholat, yang pertama Allah bersihkan hatinya, tanamkan ketenangan, ketentraman, ya. Yang kedua, wa istiftahu min babil ghuyub, Allah buka masa depan yang terbaik. Salam untuk keluarga besar jamaah ya yang baru kemarin pulang umroh bersama saya di Ummu Farhat Tour and Travel, dan juga insya Allah awal April saya bersama keluarga besar Badan Kepegawaian Daerah. Terima kasih. Insya Allah umroh plus Turki ya. Semoga Allah memberkahi kita. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Subang. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Nadi dari Subang. Bagaimana cara tobat memohon ampun kepada Allah? Kang Nadi, kalau kita mau bertobat kepada Allah ada 4 cara. Yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa. Ini tobat. Kalau bilang tobat tapi masih melakukan perbuatan dosa, bohong tobatnya. Jadi yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, tumbuhkan rasa menyesal. Jadi jangan bangga dengan berbuat dosa. Ketemu teman, hei, kamu pernah membunuh kambing tidak? Oh pernah, saya pernah membunuh 3. Kata temannya, dia malah berbangga, oh 3 mah kecil, saya mah 10 loh. Nah, bangga dengan dosa ini bukan taubat. Jadi yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, apabila hak adami kita kembalikan. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. 4 hal ini dilakukan, ditambah dengan beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, itulah taubatan nasuha ya. Jadi tinggalkan perbuatan dosa, menyesal dengan perbuatan dosa, kalau hak adami kita tunaikan. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Insya Allah Allah ampuni dosa kita ya. Selanjutnya dari WhatsApp kita lihat kembali. Oh, SMS juga masih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz, Abdi Ai ya, Ai di Padalarang. Ibu ngeriditkeun alit-alitan bayarna mingguan. Anu rambut teh ya, mungkin ini hukumnya masalah kredit ya. Kredit itu hukumnya boleh, karena jual beli itu ada yang kontan, ada yang berjangka ya. Jadi ada yang kontan,
ada yang berzangka. Yang kontan itu jual beli langsung, yang berjangka itu kredit. Yang penting kreditnya adalah sesuai dengan aturan Allah, ya, sesuai dengan aturan Allah. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, silahkan di 08132111118. Tema kita pagi hari ini adalah bahagia melalui sholat, ya, atau di 7214214. Kemudian ini masih ada juga pertanyaan pagi hari ini dari hamba Allah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz abdi sareng Pak Ade di Cibaduyut bade tumaros ari nu disebat kodok teh kedah sami waktosna. Kode subuh di waktu subuh, kode asar utamina seperti itu, ya. Jadi kalau dulu kita merasa banyak yang ditinggalkan sholat, ya, karena mungkin ya yang namanya masih muda, mun buah teh mah hasem wajarnya, buah keur ngora hasem wajar, ngan lamun geus kolot hasem keneh kurang ajar gitu, ya. Mungkin dulu waktu muda banyak yang ditinggalkan, sekarang sudah menyadari bahwa sholat itu kewajiban. Sholat itu yang membedakan antara seorang itu mukmin atau tidak, ya. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membedakan saya dengan orang kafir? Rasulullah menjawab, yang membedakan antara seseorang itu beriman atau kafir adalah sholat. Sholat betapa penting dalam hidup kita. Kemudian di akhir nanti yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhassabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali ditanya oleh Allah di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita nanti di akhirat adalah sholat. Kita rajin ibadah, zakat rajin, umroh rajin, sedekah rajin, baik kepada sesama, tapi tidak sholat, nol di hadapan Allah, ya. Karena sholat itu kalau dianalogikan dalam huruf bagaikan angka 1, amalan lain angka 0, ya. Rajin sholat, rajin sedekah 01, rajin zakat 01, rajin umroh 01, ya. Rajin ibadah lain 01. Tanpa angka 1 walaupun nolnya ada 6 nilainya 0. Tambah angka 1, tambah sholat 01 10, 02 100, 03 1000. Inilah pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu zonas yang dirahmati Allah, ini mohon maaf yang masuk begitu banyak, ya, tapi tidak bisa dijawab semuanya, ya, karena memang keterbatasan waktu. Dan insya Allah jam 7:30 hari ini saya tausiah di Kodiklat Jalan Aceh, ya. Silakan yang mau bersilaturahmi di sana. Insya Allah pagi hari ini tausiah Isra wal Mi'raj di Kodiklat, ya, di Jalan Aceh. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, betapa indahnya sholat dalam hidup kita. Mari kita raih kebahagiaan melalui sholat, perbaiki sholat kita. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita, hanya 5 waktu yang diminta oleh Allah, itu pun untuk kebutuhan kita. Kalau satu kali sholat hanya 5 menit, 5 kali 5 berarti hanya 25 menit dari 24 jam yang Allah berikan kehidupan kepada kita. 25 menit inilah yang akan menentukan apakah kita bahagia di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Baik, kita tutup kebersamaan kita dengan sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang soleh dan solihah. Amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu, rizki yang berkah, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, acara Manasik Qalbu pagi hari ini. Mohon maaf yang belum terjawab, silahkan dikirimkan terus insyaallah.
kita bahas setiap subuh di 90,1 FM Bandung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudmas safa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Labbaik Allah.